wabarakatuh. Robi Srofli Sodri, Wayasiri Amri, Wahlul Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Asif. Saya akan menjelaskan tentang New Teaching Factory 2001 SMK KPP Series Jambu, tentang device kami, produk kami, yaitu Network Freeze Monitoring Device. Next. Nah, latar belakangnya adalah pertama, kepala sekolah melihat peluang bisnis frozen food di saat pandemi itu mulai melalui sosial media. Kemudian kebutuhan banyak yang dibutuhkan oleh Dudi dalam monitoring kualitas makanan frozen yang mereka jual. Kemudian terdapat juga minat siswa di SMK KPP Series Jambu yang sangat suka dengan pelajaran komputer juga robotik, jaringan dan robotik. Kemudian juga ada ketersediaan SDM. Nah, karena itu salah satunya saya sebagai kepala programnya. Next. Nah, ini bisnis modelnya. Next lagi, saya perjelaskan satu persatu. Nah, key partnersnya adalah tentu saja supplier alat elektronik yang banyak di Bandung, kemudian lembaga pelatihan komputer yang lain, komunitas programmer dan website dan forum coding yang mendukung kami. Next. Key activitiesnya adalah proses pembuatan dan programming alat itu sendiri oleh siswa dan guru. Kemudian gencar iklan di sosial media, kita juga mengajarkan siswa untuk melakukan ads, FB ads, TikTok ads, dan SEO juga. Kemudian problem solving kesulitan dari pelanggan. Next. Key resources-nya adalah lab TKJ SMK KPP Series Jambu yang sudah mumpuni. Source code dari produk itu adalah keunggulan kami yang sangat unik. Juga ada algoritma pembuatan produk serta guru TKJ dan siswanya. Next. Cost structure-nya adalah bahan baku alatnya, kita menggunakan Raspberry Pi yang paling utamanya adalah. Kemudian biaya marketing juga tetap keluar, biaya percobaan untuk di lab-nya, gaji pegawai juga. Pegawai di sini masih siswa dan guru, hanya beberapa saja sampai saat ini. Proses perakitan produk juga sama biaya kemasan dalam kardus. Next. Value proposition-nya adalah kemudahan monitoring suhu dimanapun. Kita menggunakan Telegram dengan Raspberry, jadi bisa mengecek suhu dan juga ada alarm dari situ, semacam early warning system. Produk frozen food juga terjaga kualitasnya, keawetannya, alarm juga yang tadi. Kemudian update fitur sedikit secara berkala kepada pengusaha frozen food, dalam hal ini ya, frozen food. Customer relationship-nya adalah kita memiliki 24 jam technical support karena bisa jarak jauh. Penambahan fitur-fitur khusus seperti sensor dan aktuator tambahan. Nah, itu jadi masalahnya juga. Langganan perawatan dan upgrade fitur juga. Next. Customer segmentnya adalah pengusaha frozen food, pabrik-pabrik yang menggunakan freezer, serta hotel dan restoran yang menggunakan freezer juga. Next. Channelsnya adalah kita tetap menggunakan sosial media seperti yang tadi saya sebutkan. Terima kasih, Bapak Kepala Sekolah. Monggo yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Kepala Sekolah Pasir Jambu, keren pisan. Ya, betul. Izin tanya, Pak? Ya, silakan. Mas Alim. Monggo. Ini kan berarti temperatur monitoring apa ya, device ya? Atau apa? Ya, kita freezernya dicek suhunya secara berkala. Bisa dilihat kalau misalnya itu bisa jarak jauh melalui aplikasi gitu, atau apa nanti output yang outputnya di Telegram langsung, Pak. Saya sudah siapkan, Bapak bisa mengecek juga di sini. Okay. Di botnya, saya sudah bikin bot di Telegram kalau mau ngecek NFMKP underscore bot. Nah, jadi saya contohkan di sini. Tiap saatnya itu akan ada update untuk suhunya. Hilang ya. Nah, gitulah. Saya bisa dicek aja gitu. Tiap NFMKP, Network Freezer Monitoring KP ya Pak? Iya, underscore bot. Ya, nyambung Pak. Ya, silakan. Kalau Bapak sudah bisa memonitoring Ya. suhunya itu, Ya. terus Bapak lalu ngapain Pak? Nah, ini berawal, tadi ada yang terlewat ya. Berawal dari masalahnya di sini ada unit produksi juga yang menggunakan banyak freezer. Tentu saja biaya listriknya mahal. Biasanya di sini kita pas stok banyak, si freezernya dikecilkan dulu, jadi semakin mengkonsumsi banyak listrik. Tapi ketika stoknya keluar, ada kadang-kadang lupa matiin freezernya. Itu pertama. Jadi boros. Nah, ketika dimasukkan lagi, kita kecilin. Ingat, pas dimasukin lagi, ternyata si suhunya masih kecil, masih terlalu besar, masih panas. Jadi takut rusak.
Nah, dari hal tersebut biasanya dari CV Ciwidey Food yang menjual bandeng isi Ciwidey keluar uang 1 bulan itu sekitar 3 juta untuk listrik saja. Alhamdulillah bisa hemat sampai 2,5 juta. Dengan alat ini kita ada pantauan khusus. Sensornya dengan apa, Pak? Sensornya dengan DSB 18 ini, Pak. Jadi hanya dua seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam, ini di luar. Ini langsung lewat Raspberry-nya di luar, tempelkan. Ini bisa langsung nyambung ke WiFi. Jadi cuma tinggal alat ini dan pengusahanya seperti ini saja. Ini bisa saya menggunakan 1 sensor saja, bisa sampai 8 sensor sekaligus. Tapi di CV Bapak Ciwidey membuat sendiri? saya membuat sendiri. Oke, sudah dirapikan, Pak? Belum, Pak. Saya masih. Terima kasih. Ya. Keren, cukup. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Nampaknya sudah cukup ini pertanyaan dari juri. Izin untuk melompat ke peserta berikutnya. SMK Negeri 2 Tenggarong. SMK Negeri 2 Tenggarong, produknya menarik ini. Silakan Ibu